Grup Islam Sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Momentum yang baru saja kita lihat itu terlaksana karena Allah yang memudahkannya bagi kita. Maka jangan pernah lupa untuk memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh. Saudaraku Eriko Putra, berapa lama nunggu momentum ini? Berapa lama? 3 tahun, ya Allah. Kesian. Tapi alhamdulillah selesai penantian itu dan Allah mudahkan hari ini acara terlaksana dengan baik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang hari ini kita juga baru saja menyaksikan salah satu sunnah. Beliau pernah mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Sebenarnya anak gak perlu panjang-panjang memberikan nasihat kepada Eriko, karena dia sudah persiapan 3 tahun. Anak rasa itu sudah D3 ya. Kalau kuliah pernikahan itu udah D3, jadi udah cukup insya Allah. Tapi sekedar mengingatkan, prosesi yang sangat singkat. Berapa menit tadi akad nikah terlaksana? 5 menit? Nggak sampai. Bagaimana wali dari saudari Nur Fauzia, 1 menit mungkin beliau membacakan dan diterima 1 menit, selesai. Fauzia yang selama ini dibesarkan sama orang tuanya dengan penuh cinta dan kasih sayang, disekolahkan dengan biaya yang mungkin membuat lelah sebagian orang tua, hanya dengan kata-kata yang pendek itu jadi milik Eriko. Ini sebuah kedahsyatan agama kita. Bagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayat liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan kalian dari diri kalian sendiri, bukan dari jenis yang lain. Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram, damai, condong kepada dia. Di antara entah mungkin 100 juta perempuan yang ada di Indonesia, hati Eriko terkait kepada Fauzia. Itu tanda kebesaran Allah. Ada sakinah, sehingga berusaha untuk menjadikan perasaan itu halal dengan pernikahan ini. Mungkin sebagian menikah belum ada cinta dan kasih sayang, nggak ada masalah. Nikah itu nggak harus cinta, nggak harus sayang, tapi harus cocok. Ada kecocokan, ada kecondongan. Adapun cinta, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah lagi yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Tapi Eriko, ucapan yang tidak terlalu panjang tadi ternyata menjadi tanggung jawab yang besar buat Eriko. Ana dengar ayahanda dari Nur Fauzia sudah meninggal dunia.
sehingga engkau memiliki tugas yang lebih besar lagi. Allah menyebutkan pernikahan itu dengan mitsaqan ghalidh, dengan perjanjian yang berat. Sebagian lelaki menikah biasa-biasa saja. Dia hanya memikirkan mungkin bulan madu, memikirkan kesenangan yang akan dia dapatkan, kelezatan yang akan dia rasakan. Terkadang dia lupa dengan mitsaqan ghalidh, di mana seorang lelaki tidak akan masuk surga sampai dia mempertanggungjawabkan mitsaqan ghalidh. Maka nasihat anak buat diriku, engkau perlu mengkaji kembali bagaimana Rasulullah SAW menggauli istri, karena dialah tauladan kita. Kebanyakan orang menikah nggak pernah tahu gimana sih rumah tangga Nabi SAW. Kenapa kita harus belajar rumah tangga Nabi SAW? Karena beliau yang kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Sehingga terkadang orang dalam rumah tangganya tidak menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Engkau nggak pernah baca gimana Nabi menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya. Kita terkadang melihat public figure seakan-akan pasangan yang sangat harmonis. Tahu-tahu ketahuan istrinya berzina. Dieluk-elukan oleh rakyat, oleh bangsa. Tahu-tahu bercerai. Ada apa sebenarnya? Lihatlah Rasul SAW. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Kita ini sering baik sama kawan di kantor, sama kawan di sekolah. Kita sering baik dengan anak buah kita, kita penuh penghargaan dan penghormatan kepada atasan kita. Tapi kadang-kadang sama istri kita enggak. Padahal standar orang baik itu yang baik sama istrinya. Dan Rasul SAW, kalau kita mau tanya sama istri-istri Nabi, maka semua pujian dan sanjungan itu. Kalau mau tahu orang itu, kalau nggak sama istrinya, tanya sama pembantunya, tanya sama supirnya. Karena dia 24 jam bersama. Dia berada di rumah sehingga tahu dengan kelakuan majikan dan bos. Anas bin Malik 10 tahun berkhidmat kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, aku gak pernah melihat orang lebih baik dari Nabi SAW. Maka berusahalah untuk mengetahui bagaimana Nabi memuliakan istri-istri. Fauzia, dia adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Mulai malam ini engkau akan melihat satu persatu kekurangan Fauzia. Karena dia bukan bidadari. Engkau menikahi wanita yang penuh dengan keterbatasan. Apa yang harus dilakukan? Lihatlah kepada kelebihan Fauzia. Dengan begitu rumah tanggamu akan berjalan sampai ajal menyebut. Tapi kalau kau melihat kepada kekurangan Fauzia, nggak lama pernikahan. Rasulullah SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'mina. Janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kau jangan benci sama Fauzia ketika kau melihat ada kelakuan yang tidak disukai. Kenapa? Di antara semua perempuan engkau memilih Fauzia, pasti ada kelebihan di Fauzia. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi SAW, kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lain yang dia sukai? Kenapa harus fokus kepada kekurangan? Sebagian kita itu menjadikan masalah yang remeh jadi besar. Kenapa? Karena kita tidak melihat kepada kelebihan. Jangan jadi lalat yang hanya hinggap di kotoran. Jadilah engkau lebah yang dia datang ke tempat-tempat yang indah dan wangi. Kemudian tugas terbesar seorang suami bukan hanya memenuhi sandang, pangan, dan paku,
Insya Allah Eriko tahu bahwasanya Fauzia selama ini bisa hidup. Ada atap yang menaungi dia. Ada pakaian yang menyelamatkan dia dari dingin dan panas. Ada makanan yang membuat dia bisa melanjutkan kehidupannya. Tapi ada satu kewajiban terbesar laki-laki. Engkau harus menyelamatkan istrimu dari api neraka. Itu pesan Allah SWT. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga Allah memberikan kepadamu anak-anak yang soleh-soleha, tapi kau juga harus menyelamatkan anakmu dari api neraka. Bayangin engkau sedang menyeberang di jalan yang padat sekali mobil-mobil. Mereka berjalan dengan kencang. Apa yang kau akan lakukan dengan istri dan anak-anak? Kau akan pegang. Ketika anak itu hendak lari, kau akan selamatkan dia. Jangan. Tunggu apa? Istrimu hendak lari, kau pegang. Tunggu sini. Ikutin langkahku. Engkau takut istrimu ketabrak. Kau takut anak-anakmu ketabrak. Tapi sebagian orang tua nggak takut anaknya masuk neraka. Kita semua akan melewati sirat yang lebih tajam daripada pedang, yang lebih tipis daripada rambut, yang di situ ada pengait. Kira-kira bagaimana engkau akan menyelamatkan istrimu dan anak-anakmu dari neraka? Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Semuanya akan melewati neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyan. Itu sudah keputusan yang pasti dari Allah SWT. Maka Eriko, ajarkan kepada istrimu jalan menuju surga. Ana rasa Fauzia tahu bagaimana hubungan internasional. Dia bisa menjalin hubungan mungkin sampai ke Amerika. Tapi bagaimana engkau ajarkan Fauzia untuk menjalin hubungan dengan pencipta langit dan bumi? Engkau ajarkan kepada dia tentang perintah-perintah Allah, agar dia menjalankan. Engkau jaga dia. Ana sudah menikah lebih 18 tahun. Tetap kita harus mengingatkan istri kita. Dia bengkok. Jangan emosi ketika memberikan nasihat kepada dia. Tapi penuh cinta dan kasih sayang. Dan ada seorang alim ulama, Qais bin Amr al-Mullai, atau Amr bin Qais al-Mullai, dia mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha inda Allah yawmal qiyamah. Jangan sampai Fauzia nanti ketika di padang mahsyar, ketika kau di sidang, ternyata Fauzia sebagai lawanmu. Seorang perempuan itu kelak akan menggugat suaminya di hadapan Allah SWT. Dia akan mengatakan kepada Tuhannya, ya Rabb, ini loh suamiku. Maka dia gak pernah ngajarin aku, gak pernah mendidikku. Dia gak pernah mengenalkan engkau kepadaku, ya Allah. Terus apa kerjaan suamimu? Innama ya'tini bi khubsis suq. Dia cuma kerja cari duit. Dia hanya menjadi mesin pencari uang. Datang bawa roti dari pasar, kasih makan buat istri, buat anak-anak. Ada tugas yang besar menyelamatkan istrinya dari api neraka. Maka tatkala engkau tidak dapat mempertanggungjawabkan istrimu, na'udzubillah minan nar, ada api neraka yang menanti kita. Dan untuk Fauzia, Nur Fauzia, semoga suara anak sampai ke tempatmu. Hari ini hari yang berbahagia buat engkau ya. Engkau bergembira menyelesaikan masa yang mungkin engkau sejak lama ingin menyelesaikannya. Tapi ketahuilah, di balik kesenangan pernikahan itu ada kesedihan. Berpisah sama orang tua, berpisah sama kakaknya, berpisah sama keluarga, bergabung dengan keluarga yang mungkin dia belum terbiasa bergaul dengannya. Maka ingat pesan Nabi SAW. Sejak beberapa menit yang lalu, Eriko Putra telah menjadi surgamu atau neraka.
Perintah yang harus ditaati sebelum perintah yang lainnya adalah perintah suami. Bahkan ketika engkau hendak puasa sunnah, bayangin nih, perempuan mau puasa sunnah, mau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, harus izin sama suami. Nggak main-main kedudukan suami. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, tentang wanita yang terbaik, kata Nabi SAW, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepadanya menyenangkan hati. Jadilah wanita yang senantiasa tampil indah untuk suami, bukan untuk orang lain. Hendaklah wanita panggil tuh orang-orang dari salon untuk menghiasi dirinya. Untuk siapa? Untuk suami. Jangan sampai seorang suami kalau melihat istrinya cantik, dia bertanya mau kemana. Jangan sampai itu terjadi. Karena berarti istrinya tidak pernah cantik di rumah. Kalau mau keluar rumah baru cantik. Padahal wanita terbaik adalah yang selalu tampil indah menyenangkan hati suami. Wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh taat, nurut apapun perintah suami selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Taati. Selama tidak bertentangan dengan fitrahmu, taati suami. Dan ketahuilah bahwasanya Riko ini bayi besar. Kalau bayi kecil masih bisa ditimang-timang, kalau nangis bisa didiamkan. Tapi kalau udah gede nggak kuat, maka jangan sampai membuat suamimu terluka hati. Dengan cara segera datang kalau dipanggil sama suami. Ketika suami ada di rumah, letakkan handphone, letakkan segala kesibukanmu. Hormati suami. Nasihat Anda juga, untuk jadi wanita yang terbaik, jangan suka bertanya dari mana. Udah hilangin tuh pertanyaan dari mana untuk suami, hilang. Ganti dengan mau apa. Kenapa suami itu demen di warung sama restoran? Karena nggak pernah kalau masuk warung ditanya dari mana. Ditanya apa? Mau apa gitu. Jadi dia ahsan ke warung, kata dia. Ke rumah ditanya dari mana, ngapain. Pernah ada orang di warung tanyain dari mana, ngapain? Nggak ada kan. Maka jangan sampai suami lebih suka di warung daripada di rumah. Maka tanyakan mau apa. Dan jaga kehormatan dirimu, jaga hartamu. Ana doakan semoga kalian berdua bisa menjalani kehidupan ini dengan mudah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Store. Halalan tayyiban menuju jannah. Sayarah, aman dan amanah. Grup belanja sunnah. Halalan tayyiban menuju jannah.